Hati-hati sing duweni weton legi dan wage. Sebentar lagi bulan suro. Di malam 1 suro, rezeki weton legi dan wage meningkat atau menurun drastis. Karena apa? Karena di bulan suro, bulan pembantaian, bulan pembalasan. Hati-hati, siapkan dirimu. Bersiaplah, jangan sia-siakan di bulan suro, dunia akan mengejarmu. Loh ya toh. Salam rahayu, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa kembali sahabatku yang berbahagia. Di kesempatan ini kita akan membahas mengenai bulan suro untuk weton legi dan wage. Apabila jenengan pemilik weton legi dan wage, silahkan komen di bawah ini. Sebelumnya maaf dan terima kasih. Karena apa? Karena di bulan suro termasuk bulan pembalasan, bulan penuh berkah, bulan peringatan. Hati-hati loh, jenengan sing duweni weton legi dan wage harus hati-hati. Jaga lesanmu, kelola dengan bijaksana batinmu, dan harus mampu mengendalikan diri jika nggak ingin menyesal seumur hidup. Bulan penuh berkah, masuki fase yang luar biasa. Apabila jenengan pemilik weton legi dan wage, rezekimu seret. Ya toh. Rezekimu susah datang. Ojo khawatir. Dan ini disebabkan oleh berbagai hal. Disebabkan oleh banyak hal dan berbagai faktor. Karena apa? Karena kita sebagai manusia biasa tentu saja banyak salah dan lupa daripada rasa syukur kita atas nikmat yang sudah ada. Dosa dan maksiat ini sudah pasti rezeki menghambat, rezeki jadi seret dan susah untuk datang. Weton legi dan wage harus hati-hati di bulan suro. Siapkan dirimu dan jangan khawatir, dunia akan mengincarmu, dunia akan bungkam. Karena bulan suro pemilik weton legi dan wage. Nah ya ta, bulan suro sing duweni weton legi karo weton wage. Untuk faktor lain, penyebab rezeki seret, susah untuk datang, ini seperti tidak amanah, memutuskan silaturahmi. Lah ini, jangan sampai memutuskan hubungan silaturahmi, tidak baik, dan berbuat buruk pada orang lain. Dan ini sangat dipercayai, sangat mempengaruhi sekali. Menjadi rezeki susah untuk datang. Untuk itu pentingnya kita untuk belajar mengendalikan diri supaya rezeki mudah datang pada diri kita. Apabila jenengan ingin rezeki mengalir deras, harus siap. Hindari 9 faktor ini. Jangan sekali-sekali sentuh 9 bagian ini. Ajur uripmu. Ya, eling-eling. Jangan coba-coba sentuh 9 bagian ini. Dan ini yang menghambat rezeki susah untuk datang. Rezekimu angel mampet seumur hidup. Hati-hati. Dan apa saja 9 faktor yang harus dihindari, yang harus dijauhi, apa saja? Sebagai berikut. Yang pertama, dosa dan maksiat.
Nah, ini hati-hati pemilik weton legi dan wage. Harus mampu mengendalikan diri. Harus mampu mengendalikan diri. Salah satunya adalah dosa dan maksiat. Ini bahaya sekali. Yang nomor 2, tidak bersyukur. Lupa untuk bersyukur. Ini bahaya sekali. Yang nomor 3, durhaka kepada orang tua. Nah, ini masalah besar ini. Jangan sampai kita saya ulangi lagi, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Yang nomor 4, jauhi atau hindari sifat pelit atau medit, atau disebut dengan kikir. Ini bisa menghambat rezekimu, susah untuk datang. Gelombang rezekimu tertutup rapat. Ojo medit-medit. Yang nomor 5, ojo males. Nah, ini jangan malas-malasan. Bangkit, harus bangun, weton legi dan wage. Bangun menuju masa depan yang lebih cerah. Yang nomor 6, jangan suka lalai dalam melakukan ibadah. Ini bisa menghambat rezekimu angel tekone. Selanjutnya yang nomor 7, hindari kebiasaan buruk, jauhi. Yang nomor 8, tidak amanah. Selanjutnya yang terakhir nomor 9, jangan sampai memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, ini bahaya sekali. Hubungan buruk dengan keluarga atau orang lain, tidak menyambung tali silaturahmi. Ini sangat berisiko sekali. Apabila jenengan pemilik weton legi dan wage, harus siap mampu mengendalikan diri di bulan suro. Rezekimu bakal teko. Belajar dadi wong sing bejo. Loh, ya toh. Karena apa? Karena bulan suro rezekimu mengalir deras. Ujiamu pun gede. Harus dijaga betul-betul. Dijaga teman-teman. Dikelola batinnya. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Ini bisa menghambat, menyebabkan rezeki menjadi seret, susah untuk datang hingga usia tua. Untuk itu kita semua perlu memperbaiki diri. Ini penting sekali. Harus siap belajar mengendalikan diri. Dan apabila jenengan ingin cepat kaya raya dan banyak uang, harus mampu hindari 9 hal ini, 9 faktor ini yang tak pernah engkau lupakan. Nah, gitu. Jangan pernah melupakan. Harus ingat pada orang tua. Doa orang tua pasti akan terkabul jika jenengan betul-betul sungguh-sungguh dan jangan malas untuk bersyukur. Nah, ya toh. Dan satu hal lagi, jika ingin hidupmu makmur seumur hidup dan memiliki keberuntungan besar-besaran, harus mampu menghindari, jauhi 9 faktor tersebut. Itu penting sekali. Dan hindari orang yang tak pernah menghargaimu. Itu bahaya sekali. Dan untuk weton selanjutnya, weton wage. Bagaimana dengan weton wage? Loh, ya toh. Apabila jenengan weton wage, rezekimu seret, lelah untuk berpikir, utangi numpuk,
banyak tanggungan, usaha bangkrut, harus perbanyak baca surat Al-Insyirah sebanyak 40 kali. Nah, ini untuk weton wage. Dan weton legi. Setelah sholat fardu, eling-eling baca surat Al-Insyirah 40 kali selama 7 hari. Niscaya hidupmu kaya raya seumur hidup dan banyak uang. Itu kehebatan di bulan Syuro. Harus mampu mengendalikan diri. Apabila jenengan ingin makmur, kepingin mulya seumur hidup, hargai orang tuamu. Loh ya toh. Aja medit-medit mbek wong tua, jangan pelit dengan orang tua. Doa orang tua pasti terkabul. Itu pasti. Karena apa? Karena disebut dengan pangeran katon. Luar biasa. Jangan macam-macam. Jangan disia-siakan orang tua kita. Mulai sekarang kita harus belajar bersyukur dan mampu mengendalikan diri. Menurut primbon Jawa, weton legi dan wage dikenal sebagai weton yang sangat luar biasa, di luar akal manusia. Banyak orang menyebutkan bahwa, dan ini khususnya untuk weton Rebo Wage dan weton legi, memiliki kemampuan atau kelebihan tingkat atas atau disebut dengan tingkat dewa. Weton legi dan wage ini jujur, bijaksana, memiliki ilmu spiritual. Dan orang yang lahir pada hari Rebo Wage dan Minggu Legi sangat pandai berhemat dan mampu bekerja keras di bawah tekanan. Wonge siap dalam segala hal. Dan mereka pun juga bisa menjadi pemimpin yang baik dan bijak, serta memiliki kemampuan yang tajam untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan data. Ya toh? Untuk weton Rebo Wage di bulan Syuro, ini sangat penting sekali. Rebo Wage ini harus mampu. Karena apa? Karena dirimu termasuk orang yang sangat arif bijaksana, sifatnya jujur, sehingga weton Rebo Wage ini jadi panutan dan pembimbing. Hati-hati, harus bangkit, harus bangun. Weton Rebo Wage dan weton Minggu Legi. Mereka juga disebut sebagai ilmu spiritual dan religius. Dan weton ini sangat dipercayai dalam hal-hal mistis. Karena apa? Karena weton ini disebut dengan memiliki karunia ilmu spiritual tingkat dewa. Dan sangat pandai dalam berhemat dan setia wonge. Karena apa? Karena weton ini suka mempertimbangkan dalam membuat keputusan berdasarkan data dan fakta. Khususnya Rebo Wage. Pada umumnya Rebo Wage ini sangat sederhana dalam hidup, tidak mudah terpengaruh kemewahan. Rebo Wage cenderung membutuhkan arahan. Karena apa? Karena mereka dapat diandalkan dan bertanggung jawab. Nah, ini membutuhkan suatu arahan. Kalau bagi wanita, weton ini dipercaya sebagai titisan Ratu Sima. Loh, ya toh Rebo Wage. Titisane Ratu Sima yang membawa kemuliaan rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah. Loh, ini weton Rebo Wage. Begitupun weton Minggu Legi.
ini bisa mengalami kesulitan ekonomi atau ingin mendapatkan rezeki dalam usaha dan pekerjaan. Tetapi Minggu Legi ini orangnya tekun, tidak mudah menyerah, dan siap untuk bangkit. Nah, ini harus mampu weton ini. Ojo lali. Weton Legi dan Wage jika ingin hidupmu makmur seumur hidup, banyak uang selamanya, takkan pernah habis hingga 7 turunan. Jangan lupa baca surat Al-Insyirah atau surat Alam Nasroh dan jauhi 9 faktor tersebut. Jangan coba-coba. Jika ingin hidupmu tidak kekurangan suatu apapun, jangan sampai menyesal. Karena apa? Karena 9 faktor tersebut bisa menghambat rezekimu. Rezekimu angel, susah untuk datang. Dan hargai kedua orang tuamu. Itu harus siap. Weton Legi dan Wage di bulan Suro harus mampu bangkit. Jangan sampai diremehkan oleh orang lain. Dan jauhi orang-orang yang tak pernah menghargaimu. Itu penting sekali. Jauhi orang yang tak pernah menghargaimu jika ingin hidupmu makmur selamanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.